Halo guys, selamat datang di channel terbaru gue yaitu Ajay Berbicara ya guys ya. Jadi di episode pertama ini gue bersama teman gue nih, nama lu siapa? Kamu nanya. Siapa ya? Namanya Rizky ya guys ya. Jadi dia gue temuin di tong sampah tempat kuliah gue. Oh enggak, enggak ya. Ya ini teman kuliah gue. Jadi kita akan ngebahas satu tema yang bisa dibilang relate sama kita semua ya, sebagai orang yang bisa dibilang apa, akademisi kali ya. Ya punya beberapa basic lah untuk membahas ini. Ya punya background story yang bisa dibilang relate dengan kita semua yang menempuh pendidikan ya guys ya, yaitu kasus bullying di sekolah ya guys ya, yang sebenarnya ini udah jadi isu yang kayaknya sejak zaman orang tua kayaknya udah jadi isu yang fenomenal gitu ya. Iya nggak sih Bung? Ya ini dibilang udah bisa apa ya, isu yang gak asing, sering banget terjadi, cuman masih disepelekan gitu. Masih disepelekan. Sebenarnya kalau misalkan bicara bully ya, kan gue akhir-akhir ini sering nonton kayak film-film luar negeri, daily life vlogger-vlogger luar negeri gitu ya. Sebenarnya di luar negeri pun kasus bullying itu marak banget terjadi sebenarnya guys. Jadi bukan di negara Cuma kita di sini. aja nggak sih? Bahkan malah lebih racing kan di sana. Ya, contohnya kayak Rasis ya, guys, di ya. Korea tahu nggak sih ada ada film yang si anaknya teh tinggal di pedalaman gitu nggak sih? Di pedalaman kota, yang si anaknya teh pengen ngebunuh majikannya, tahu nggak sih, majikan keluarganya, gara-gara si anaknya teh terganggu psikologisnya gara-gara dibully. Oh belum tahu tuh. Belum tahu ya? Tuh lupa namanya apa ya? Nah, nanti yang tahu komen aja komen. Iya, komen aja. Jadi di Korea itu menurut temen-temen gue yang di sana, katanya kasus pembulian di sana malah lebih parah guys. Jadi udah ke fisik, udah ke orang tua, misalkan orang tuanya cacat gitu-gitu tuh dibully guys kalau di sana. Kalau kita kan masih ada batas wajarnya gitu ya. Kayak misalkan mungkin kita celono gitu ya. Apa ya celono bahasa Indonesianya ya? Bully-bully anak-anak lah. Ya bully-bully monyet gitulah ya. Gimana kalau kita ceroboh dikit dibully, kita tolol dikit dibully gitu ya. Jadi Kolok-kolokan doang. standar-standar gitu lah. Tapi kalau Korea atau Amerika taruhlah, itu bulinya kan udah parah banget kan, udah sampai makanan diambil kayak gitu-gitu kan. Itu kan udah gitu. Tapi dengan standar seperti itu pun di Indonesia fenomenal loh kasus bully itu kan. Masih. Dan apa ya, akhir-akhir ini lagi rame banget kan kasus di Trenggalek, anak Temanggung. oh iya Temanggung ya. Ya sorry guys, lupa, nanti di-cut aja ya. Nggak usah. Nggak usah. Jadi anak 13 tahun ngebakar beberapa ruang sekolah karena sakit hati katanya. Pertama dia memang sering dibully katanya, kedua dia tidak dibela sama gurunya, ketiga katanya dia punya karya dan karyanya itu katanya dihancurin sama temen sekelasnya. Tugas prakaryanya Tugas prakarya ya, nggak diakui lah sama gurunya, entah yang nggak jelek atau diakui apa, sampai akhirnya sobek atau dirusak gitu lah sama gurunya. dirusak dan akhirnya ruangan prakaryanya itu dibakar ya. Gila, itu sampai dibakar gitu. Sebenarnya ada pertanyaan sih di kasus itu, orang tuanya itu menyikapi anaknya seperti itu tuh gimana gitu kan, karena selama ini kan yang keluar itu adalah kepala sekolah, terus sekarang polisi. Ya yang dua-duanya dikritik pasti sama netizen kan gitu ya, karena tidak terlalu membela si anak, sementara netizen itu kan semuanya membela si anaknya gitu ya, karena di posisi ini disinyalir anaknya itu yang jadi korban katanya. Tapi kan kita nggak tahu ya kan apa yang terjadi sebenarnya. Itu guys, yang mengganjal sedikit di gue itu orang tuanya tuh seperti apa gitu reaksinya. Karena mau gimana pun ya, ini gua pun sendiri itu pernah mengalami bullying gitu zaman sekolah. Bung pernah? Bully atau dibully? Dibully. Ya, bully. Jadi kurang lebih perasaan si anaknya tuh bisa relate lah sama gua saat itu ya. Kita bisa rasakan di posisi Ya. dia. Jadi gue tuh pernah dibully guys, kelas 5 dan kelas 6 SD. Tapi itu pun ada alasannya. Jadi kalau dulu alasan gue tuh kenapa pada akhirnya gue merasa terganggu mental gue saat itu
ada karena di rumah gue tuh tiba-tiba jadi nggak nyaman gitu. Jadi ibu bapak gue kan berantem. Ya ibaratnya gue baru tahu di kelas 5 itu ibu bapak gue tuh berantem gitu. Tidak sehat lah rumah tangganya gitu. Mulai tidak sehat, dan itu jujur perlahan ke guenya ngeganggu gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue nggak mau pulang gitu ya, gue pengen cari perhatian gitu-gitu, ngerti gak sih? Karena kan masih kecil belum ngerti lah masalah Ya, cara gue menyikapi orang tua gue yang seperti itu tuh terlalu apa ya? Kalau zaman sekarang tuh terlalu kekanak-kanakan lah bahasanya gitu kan. Yang gue tuh kadang tiba-tiba suka ngejailin orang, terus ketika gue dibully balik, terus gue ngelawan kayak gitu-gitu kan. Biasanya kalau zaman-zaman seperti itu kan, kalau kita dibully terus kita ngelawan, si orangnya tuh malah makin pengen ngebully gitu kan. Iya nggak sih? kayak kepuasan tersendiri. Iya, mereka tuh pasti kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi gue dibully kelas 5, kelas 6 SD, terus gue dibully kelas 2 SMP. Udah sih. Ya 3 periode itulah. 3 periode itu tuh gue pernah dibully. Pernah banget gitu ya. Masih pengen emang lanjut. Beberapa periode. Gila. kuliah. Nggak ada. Gila 3 periode malah 3 4 periode. Buset ya. Gitu, bully ada periode-periodenya gitu. Dan yang terjadi di anak ini, dan gua ngerasa ya kalau ketika orang tuanya nggak keluar, mungkin si anak ini pun sama, mungkin di pandangan gue ya, si anak ini pun mungkin mengalami banyak distorsi dari kehidupan keluarganya gitu, ngerti nggak sih? Makanya mungkin dia agak sedikit terganggu secara mentality, terus dia kenapa akhirnya mencari guru bukan mencari orang tuanya gitu, ngerti nggak sih? Kan harusnya kalau kayak gitu kan mencari orang tuanya kan. Iya, ya kan. Tapi yang gue mengganjal di sini adalah kenapa dia tidak mencari orang tuanya gitu. Apa orang tuanya mungkin single parent kan gitu. Jadi ini kasus yang sebenarnya tidak apa ya? Tidak spesial banget lah kasusnya. Kayak udah setiap tahun ada aja gitu kan. Kita dengar kasus bullying. Cuma mungkin membakar sekolah ini kayaknya kasus yang nggak biasa gitu ya. Satu bentuk respon terhadap apa ya yang dihadapi itu agak berbeda gitu ya dari biasanya. Satu hal yang cukup nekat lah gitu. Iya, cukup nekat, gila. Kayak sakit hatinya tuh udah mendalam banget gitu kayaknya. Mungkin ya karena sampai bisa kepikiran sampai ke sana gitu Iya. kan. Soalnya dulu pun ketika gue dibully, gak apa ya, gue mau simpel aja, gue pengen anak ini celaka, ngerti gak sih? Yeah. Celaka, tapi bukan celaka yang mati ketabrak motor gitu, enggak ya. Kayak misalkan dia jalan masuk selokan gitu, pengennya kayak gitu, pengen gue dorong gitu masuk selokan, ngerti gak sih si anak gitu tuh, anak yang ngebully gue tuh. Intinya mungkin ada rasa terbalaskan lah gitu. Iya. Tapi bukan yang brutal atau yang Iya, kayak gue dulu nggak kepikiran sampai gitu kan. Kriminal gitu nggak. Kayak ngebunuh orangnya atau misalkan gimana gitu ya, ekstrim gitu. Kayak nggak pernah di kita itu kan bully fisik itu sebenarnya nggak ini ya, nggak mainstream nggak sih, kayak nggak ada gitu nggak sih, jarang nggak sih bully fisik. Justru bukannya paling sering tuh bully fisik, maksudnya kayak ya meskipun nggak secara langsung lah ngomong gitu kan, entah mungkin dia ada anak yang kulitnya gelap mungkin ya, atau nggak yang dia apa namanya berisi gitu kan. Jadi kan memang itu istilahnya jadi bahkan jadi panggilan gitu kan, jadi apa namanya itu sapaan gitu kan, sapaan akrab mungkin, tapi kan dalam konteks dia sebagai teman bermain gitu kan. Entah mungkin niat dalam hatinya emang ngejek atau gimana, kita kan nggak tahu, cuma kan dalam lingkungan bermainnya mereka tetap bisa bareng gitu. Iya, dan banyak di kasus gua pun jujur ya, untuk saat itu yang ngebully gua waktu itu tuh dulu temen deket gue di kelas 1. Kan gue kelas 1 sampai kelas 4 tuh kelasnya sama, jadi orangnya sama itu aja gitu, ngerti gak sih? Kelas 5 kelas 6 itu kebetulan beda. Nah si sebenarnya yang ngebully gue tuh dia udah kenal gue dari kelas 1 saat itu, jadi malah temenan akrab gitu gak sih. Dia bahkan kita pernah punya jabatan bareng, dia tuh KM, gue wakil KM, bahkan sempat pernah kayak gitu gitu. Tapi entah apa yang mendasari dia sampai dia kayak gitu tuh, gua pun sebenarnya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Tapi mungkin dalam pandangan gua saat itu, gua menyadari kalau memang orang tuh ngebully itu pasti ada dasarnya gitu. Orang pengen mengejek itu pasti ada dasarnya. Apa kita melakukan sesuatu yang
mungkin membuat dia nggak enak, atau misalkan apa ya mungkin habit mereka berubah sehingga mereka jadi orang yang seperti itu gitu ya, seneng jahil atau apa-apa. Tapi yang pasti tingkat kebaperan kita sih, ya nggak sih, yang harus dijaga. Kayak lu masa ditoel dikit taruhlah marah gitu ya. Itu kan bisa memancing sebenarnya ya kan, kayak gitu-gitu loh, hal-hal kecil. Karena dulu pun gua ini lucu banget ya dulu, ketika gua renang, tau nggak sih ada beberapa orang yang sengaja banget ngeliat. Jadi gua tuh lagi di mana ya, lagi di pinggir kolam, ada yang pengen ngeleding gua, ngerti gak sih? Iya, saking gua tuh sering dibulinya, ngerti gak sih? Sampai gua pun ketika tes renang itu sampai apa ya, gua masuk pun gua didorong gitu, ngerti gak sih? Gua di sliding, gua didorong, sampai segila itu sih gua sebenarnya dibully dulu. Tapi maksudnya kalau ke fisik itu enggak terlalu lah. Biasanya sampai dipukul, sampai diselengkat, apa selengkat tuh? Ditengkas, ya kan? Ketika jalan suka ada aja yang suka masang kaki gitu kan. Gue sih nggak sampai kayak gitu ya. Kalau gue tuh kayak cuma ditoel, kayak cuma misalkan gue lagi nulis tiba-tiba digeser tangannya, tau gak sih? Iseng-iseng gitu. Ya, jadi bully iseng-iseng kayak gitu. Tapi karena gue nya ngebales, akhirnya jadi keterusan gitu orang-orang gitu kan. Kayaknya seneng ada respon gitu kan. Ya, sebenarnya sih kalau yang dari yang gue tangkap gitu ya, bully itu kan general. Kalau buat gue tuh ada dua motifnya. Yang pertama tuh emang dia iseng, dalam arti emang mungkin dia jahil, suka bercanda, atau mungkin ya hanya sebatas biar ada ini siapa namanya tuh, biar ada kegiatan topik komunikasi gitu. Karena mungkin kalau lagi nggak ada bahan obrolan atau nggak mungkin nggak tahu bahas apa kan, iseng-iseng ngelakuin kelakuan jahil apa aja mungkin kan. Ada namanya itu kalau di humor tuh mungkin kalau slapstick, jadi harus ada korban gitu kan ya, tapi bukan korban sebenarnya gitu kan ya. Jadi emang itu emang cuma pure jahil aja. Atau mungkin yang kedua memang dia nggak suka, entah itu mungkin dia punya motif dendam tersendiri karena satu alasan sebelumnya, atau mungkin ya dia nggak suka aja gitu ya. Kita nggak bisa ngatur perasaan orang ya. Jadi mungkin sebetulnya dari sana sih ada apa ya, dan kita kan nggak bisa tahu ya isi hati orang seperti apa ya. Kita kan cuma bisa, betul tadi Ajay bilang, tingkat kebaperan kita nih, kita bisa nangkap nggak nih dia tuh ngelakuin itu sebetulnya tuh karena apa sih ya. Kalau emang pengen aja dia jahil mah ya it's okay. Cuma kan kalau emang ada perasaan tersendiri, nah kita harus mulai hati-hati nih kenapa nih orang gitu. Kayak kita nanggepin bercanda gitu kan. Kadang kita nganggapnya serius. Nah itu kan yang gitu, susah gitu kan. Kayak gitu, karena gue pun ngerasa gitu, apa ya, ya teman-teman gue kan banyak yang di luar negeri ya. Bahkan rata-rata culture shocknya tuh justru di lingkungan sekolah banyaknya. Kayak misalkan dia di kampus, ternyata di kampus pun mereka tuh ada pembulian guys. Ya ada, kayak di Swedia, temen gue ada yang di Swedia. Jadi katanya di sana itu apa, kalau misalkan makanannya tuh kayak nggak berkelas gitu kan, Swedia tingkat ininya lagi tinggi lah, makanannya nggak berkelas itu kadang suka diambil gitu, ngerti nggak sih sama temen-temennya? Diambil buat? Nggak tahu, jahil aja. Kayak gitu, ngerti nggak sih? Oh makanan lu bebah gitu. Ngomongnya tuh kayak gitu. Ada temen gue yang di Swedia kayak gitu. Kemudian ada juga temen gue yang di Korea. Ternyata di Korea tuh parah banget guys, bener parah banget pembuliannya tuh. Sampai si orangnya tuh apa ya, bisa dibilang dibikin memar, tau gak sih? Anak-anak mereka tuh Fisik gitu. iya, banyak banget pembulian fisik di sana tuh. Terus kalau misalkan orang tuanya tuh bukan orang yang terpandang, taruhlah orang tua yang miskin, orang tua minoritas, mereka tuh berani anak-anak sana tuh. Jadi gue sih nggak terlalu ini ya, tapi emang ketika gue nonton filmnya, ketika gue nanya ke teman-teman gue, temen lu si April itu juga kan di Korea kan? Iya. Pernah cerita nggak sih? Dia nggak pernah. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kalau bicara soal tingkat kebaperan, taruhlah pembuliannya sebenarnya menurut gue ada di luar negeri itu guys. Untuk gue pribadi ya, menurut pandangan gue, yang bener-bener niatnya menyakiti. Iya, karena bully itu kan niatnya memang menyakiti perasaan gitu kan, menyakiti hati, menyakiti fisik gitu kan, dan memang niatnya tuh untuk mendominasi gitu kan, ya kan, bukan yang cuma sekedar iseng hanya untuk membuka komunikasi gitu kan, enggak yang seperti itu menurut gue bukan bully lah,
Itu mah kayak cuma ejek-ejekan biasa gitu. Tapi yang bully itu menunjukkan kalau misalkan kita tuh gue lebih hebat dari lu. Nah, itu kan bully kan, kayak gitu kan. Jadi ada unsur dominasinya di situ gitu. Itu menurut gue bully yang sebenarnya gitu ya. Oke, akibat dari bully. Ya ini Ya. akibatnya yang Kita ditebak sekarang dulu. bicara soal akibat dari bully, kan kita udah ngebahas technically bully itu seperti apa gitu kan. Terus apa motifnya bully, motif kenapa orang suka ngebully. Sekarang akibat dari bullying kepada si objek terutama dan si pelaku. Oke, mungkin gue dari pandangan korban ya, pernah jadi korban, pernah jadi pelaku juga. Ya gue juga pernah ngebully orang gitu ya, gitu ya, sama Sadar atau nggak sadar? sadar atau nggak sadar gitu. Jujur ya, in my humble opinion, menurut experience yang gue punya, ketika lu dibully sama orang itu udah pasti tingkat percaya diri lu turun. Ngerti nggak sih? Lu ngelakuin apa aja tuh kayak takut-takut. Itu yang pernah gue rasain dulu. Ketika gue SD, ketika gue SMP tuh gue nggak pernah lo ngambil organisasi sama sekali. Karena gue takut, ngerti nggak sih? Kayak apa ya? Direndahkan gitu, ngerti nggak sih? Gue siapa sih gitu? Ya, gue tuh SMP pernah ikut futsal, basket gitu-gitu ya, pas kibra, taekwondo semuanya keluar. Karena gue takut. Ketika gue kelas 1 sebenarnya gue nggak dibully, biasa-biasa aja gitu kan. Tapi karena kelas 6-nya saat itu kan kelas 6-nya gue dibully banget kan. Akhirnya gue jadi takut-takut, ngerti nggak sih? Kayak cuma sekali datang, orang ini kayaknya nyeremin, ngerti nggak sih? Jadi ada unsur traumanya saat itu ya, saat kecil. Ada negative thinking gitu. Dan menurut gue yang membuat kita nggak berkembang tuh justru itu sih. Akhirnya kita ngebuat mental block kita sendiri dan membuat kita tuh jadi takut berjalan gitu. Kita kan menutup diri, yang kan membatasi diri sendiri. Padahal sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Ya kita udah underestimate sendiri sama orang lain gitu. Makanya kelas 1, kelas 2 akhirnya gue berani keluar tuh kelas 3 lah. Kelas 3 gue sempat ikut OSIS. Terus sempat ya ikut les, ikut jadi joki game. Maksudnya akhirnya keluar lah ke pergaulan gitu kelas 3 tuh. Berani lah mulai bergaul lagi, mulai ya punya baru-barudakan lagi gitu. Tapi jujur ya, gue tuh selama kehilangan 3 tahun gue tuh ngerasa gue tuh jadi kurang dewasa gitu, ngerti gak sih? Ketika orang lain udah menyikapi sesuatu hal seperti ini, orang tuh masih seperti itu gitu. Karena orang tuh kehilangan 3 tahun, ngerti gak sih? Ya, waktunya nggak dapat pada saat itu. Jadi menurut gue impact yang paling besar itu adalah, apalagi ketika lu dibully masih tumbuh kembang gitu ya, masih di proses tumbuh kembang, itu adalah telat dewasa guys. Menurut gue akibat yang paling fatal gitu. Karena rasa ketakutan, rasa takut takut dibully, takut orang ini takut ini dijauhin. Akhirnya gue jadi selektif banget gitu, nyari orang-orang yang taruhlah nggak pernah ngejelekin gue sama sekali gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita jelek-jelekan tuh biasa gitu kan. Tapi gue tuh bener-bener nyari kenyamanan, nyari orang yang bener-bener bukan orang yang suka bully lah gitu. Orang yang kutu buku, I'm sorry ya, orang yang kutu buku, orang yang gitu-gitu kan jarang banget kebully kan, gitu kan. Jadi pergaulan gue tuh di SMP itu gue banyak habisin waktu belajar, ngerti gak sih? Terus gamer banget gitu, ngerti gak sih? Jadi pelarian. Ya bukan yang nongkrong gitu kan, gamer banget, terus di kamar banget, nonton kerjanya gitu kan, nonton FTV lah, nonton inilah. Karena gue takut bergaul saat itu guys, gitu. Dan gue akhirnya baru keluar ketika gue masuk STM. Masuk STM, alhamdulillah dapat juga pergaulan yang sehat, yang sedikit-sedikit gue improve lah gitu. Dari ketakutan gue, akhirnya berani gaul sana sini, dan ya itu pelajaran lah. Dari mungkin ada pengalaman atau mau insight sesuatu. Gak tahu sih ya, mungkin entah itu bisa dibilang bully atau enggak. Memang jadi dibully pernah, ngebully pun pernah ya, mungkin sadar atau nggak sadar gitu ya. Kayak semacam dulu tuh waktu di SD atau SMP lupa lah, kaku, gue orangnya kaku gitu ya. Jadi kalau misalkan komunikasi atau main, ketika mereka punya style pergaulan bercandanya begini, gue nggak masuk gitu kan ya. Jadi ya diejek-ejek biasa lah.
Terus mungkin kalau ke fisik sih enggak yang begitu ketara lah, maksudnya ya biasa lah, gue mikir biasa karena juga mungkin nggak tahu ya dari awal memang tingkat kepekaan gue rendah. Oh. Jadi maksudnya gue nggak jarang menyikapi satu hal yang benar-benar dipikirin sampai di apa ya, benar-benar dirasain dalam hati, ini orang kenapa sih, ini orang ngapain gue sih, ada maksud apa enggak, kayak udahlah anggap lalu aja gitu kan ya banyak. Kalau gue sih gitu, cuman emang kalau misalkan dari sisi korban gitu yang disampaikan tuh memang udah benar-benar apa ya, memang itu sih dampak yang bakal sangat kerasa gitu ya. Dan juga pastinya ini tuh hal yang berhubungan dengan mental, berhubungan dengan perasaan. Pasti ini tuh efeknya tuh bukan cuma sekarang, tapi ya sampai orang itu pun nanti di akhir hayatnya tuh pasti kepikiran terus gitu. Iya. Pasti membekas, itu yang nggak bisa dihilangkan gitu. Bahkan kalian tahu nggak sih guys, bully itu sebenarnya bisa juga sih membawa rezeki kayak Tulus, tau? Kalian tahu kan penyanyi Tulus? Dia kan bikin album keduanya itu berdasarkan pengalaman dia dibully di sekolah kan. Dia kan Gajah itu kan. Nah, kan Gajah, jangan cinta, yang cintai aku apa adanya itu recycle lah. Tapi apa yang kayak monokrom gitu-gitu, itu kan berdasarkan pengalaman dia dari dia dibully sampai dia bangkit gitu kan. Menurut gue itu juga ya untuk orang-orang yang bisa memanfaatkan situasi itu untuk belajar lah, untuk bercerita, mungkin itu bagus banget sih cerita-cerita kayak gitu, karena benar-benar relate sama banyak orang. Kadang kita tuh kan kalau misalkan dibully itu takut mau cerita ke siapa nggak sih? Iya, ada tempat lah. Ya kayak sebenarnya tuh tempat banyak, tapi kita tuh kayak nggak pede gitu ngobrol sama si A, si B, curhat sama si C, curhat sama si D, padahal nggak terjadi apa-apa gitu kan. Kalaupun kita curhat kan paling dia cuman oh iya dikasih saran, paling gitu doang kan. Tapi kadang kita tuh takut nggak mau keluar gitu kan, sampai akhirnya dipendam terus gitu kan. Sebenarnya kalau kata gue sih ada satu poin penting ya yang bisa nanti ya barangkali nanti kedepannya bisa memanfaatkan hal itu atau bisa manage hal itu tuh adalah berdamai dengan diri sendiri sih. Oh iya. Itu yang menurut gue satu hal atau poin yang perlu kita pelajari dan kita resapi gitu ya, bukan cuma oh ya dimaafin ya kan, mungkin kalau cuma di lisan doang mah ya udah, tapi kan dalam hati, pikiran dan tindakan yang ke depannya itu udah menganggap itu apa ya, Normal yang dinormalkan lagi. Jadi jangan sampai terus dibawa. Itu sih berdamai dengan diri sendiri itu yang harus ditanamkan sih kalau misalkan mau melangkah melewati itu gitu ya. Udah tuh korban, ada lagi. Kalau untuk gue memicu diri sih dulu ya. Kalau enggak sekarang nggak ada. Karena udah lama banget. Jadi motivasi juga. Ya dulu itu bener-bener apa ya? Kalau sekarang tuh gue bisa dibilang orang pasif banget ya. Jadi udah jarang lah ikut-ikut apa atau apa. Tapi kalau dulu zaman kelas 3 atau STM itu gue sering banget namanya ikut lomba, ikut organisasi, ikut apa? Ya intinya produktif ya, kesana kemari lah ya, aktivitas soalnya kan butuh banget namanya perhatian kan. Kita tuh ketika kita sedang merasakan itu tuh kita tuh butuh banget perhatian sebenarnya. Karena gue pun dulu ngerasain ketika gue masuk ke lingkungan baru, gue tuh pengen jadi dominan gitu, ngerti nggak sih, supaya dilihat sama banyak orang gitu, ngerti nggak sih. Nah itu teh kecenderungan itu mungkin yang akan lu rasakan terus menerus gitu. Ketika lu masuk ke ini lu pengen dominan, masuk sini lu pengen dominan. Nah itu tuh sebenarnya bisa jadi efek bullying juga guys. Itu efek bullying yang pada akhirnya membuat orang tuh kadang suka risih gitu, ya kan? Kadang suka risih karena kita kadang kita selalu improve diri berlebihan gitu. Padahal orang tuh nggak butuh itu gitu, ngerti nggak sih? Nah itu yang gue rasakan sih. Cari perhatiannya itu adalah cara gue menyikapi gimana caranya supaya gue dapat perhatian, supaya nggak dibully gitu, nanti nggak sih? Bakal sekolah dong. Iya, emang seperti itu gitu. Tapi bakal sekolah orang nggak kepikiran. Gitu. Itu gila. Ya, itu tuh tadi nyambung sih ke yang statement sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa scroll lagi ke awal-awalnya tentang scroll ya guys ya. Subscribe juga jangan lupa ya. Yang ngeganjel gitu terkait tadi mungkin masalah
apa orang tua, peran itu kan emang nggak dibahas juga di sini Iya. di berita yang kita dapatkan ya. By the way, info-info yang kita sampaikan tentang kasus Temanggung itu emang itu hasil wawancara polisi ya, jadi kita bukan mengada-ngada atau dari sumber informasi mana, kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh kepolisian. Nanti juga yang gue bingungkan adalah referensi anak ini kemana, maksudnya dari mana dia bisa kepikiran untuk membakar sekolah. Maksud gue mungkin kalau kayak di zaman kita dulu mungkinnya belum ada HP atau nggak ada internet ya, kita kan hal yang kita tahu tuh yang kita lihat dengan mata kita sendiri kan. Ya paling kalau jahil-jahil apa sih cuma dihalangin kakinya biar agak seledak atau enggak gimana gitu kan, tapi dia sampai membakar sekolah itu referensinya apa gitu, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, atau apa yang dia baca gitu. Nah itu kan yang kayaknya harus diulik juga. Jadi menurut gua memang informasi yang diterima anak-anak ini harus difilter juga lah. Jadi jangan sampai apa yang dia tonton, apa yang dia lihat bisa berdampak ke respon dia terhadap apapun. Iya. Itu bener gak sih? Bener. Cok, Ketika membakar sekolah, bayangin coy gitu kan. anak 13 tahun aja Iya kan? kepikiran. Dari mana coba sumber referensinya gitu. Iya. Berarti peran orang tua emang tetap ya nomor 1 ya Penting. untuk menjaga mental si anak. Makanya gue juga itu yang dari awal gue ngeganjel tuh orang tuanya ini apa responnya gitu. Gak usah ke publik lah, tapi untuk si anak ini kan sekarang itu dipublikasi sama polisi kan, dan itu yang menentang netizen bukan orang tuanya gitu kan. Ya sebenarnya harusnya yang nomor 1 tuh orang tuanya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Lindungin anaknya dulu lah pasti. Jadi nggak usah tunggu-tunggu KPAI segala macam, atau mungkin orang tuanya nggak mampu, I don't know gitu kan, kita kurang tahu gitu. Tapi intinya untuk si anak ini semoga masa depannya cerah ya, semoga ini tidak terulang lagi, karena mau bagaimanapun ini tidak bisa dibenarkan ya. Iya, tetap. Si anak ini tetap tidak bisa dibenarkan, tapi untuk alasannya juga kita tidak bisa membenarkan siapapun, baik itu si pembulinya, baik pun si anak ini. Bahkan pihak sekolahnya juga nih. Iya, karena pihak nggak sekolahnya ada respon sebelum hal ini terjadi gitu. Pencegahan. Bahkan si kepala sekolahnya bilang si anak ini caper ke publik ya. Itu kan kayak kita pun sebagai sebagai orang yang tidak terlalu akademik banget ya, itu kan greget gitu dengarnya gitu kan, kayak si anak ini tuh lagi bimbang gitu, ngerti nggak sih? Lagi ada masalah. Iya, pasti. si anak ini tuh mentalnya lagi bermasalah. Kok lu tiba-tiba bilang caper gitu kan? Itu bukannya malah lebih mengganggu gitu. Itu bukan hanya mengganggu si anak, tapi lu tuh mengganggu kita semua gitu kan yang baca gitu. Iya kan? Kita pun yang baca, ya kita pengen ngebakar sekolah ya. Kita bakar aja, kenapa sih? Bakar aja sekolahnya, kagok sama kita netizen gitu kan. Karena gila kalau alasannya karena caper, terus kita dengar beritanya karena prakarya disobek-sobek, mungkin bisa melakukan hal yang lebih gila lagi mungkin kalau gua ya. Khawatir sih. Iya gitu kan. Oh iya, gua ada satu kasus lagi nih di Sukajadi dulu. Ini langsung las ya, sebentar. Jadi spoiler, teman adik gua dulu SD itu pernah meninggal gara-gara dibully. Serius? Tapi meninggalnya nggak sengaja. Jadi meninggalnya tuh jadi pengen jahil si anaknya tuh. Tapi perutnya tuh ketendang, ususnya robek, meninggal. Dan itu niatnya pengen jahil tadinya. Serius, niatnya tuh kayak pengen jahil doang. Pengen jahil, terus ya biasalah kita kalau main bola atau main apa kan, ya itu kan emang berkaitan dengan fisik ya. Tapi katanya itu nggak sengaja ketendang si perutnya. Itu di kasusnya di rumah gue yang di Sukajadi. Terus robek, meninggal. Nah, jangan sampai di sekolah-sekolah kalian juga terjadi hal seperti itu ya. Pada dasarnya bullying itu lebih baik tidak usah ada lah ya.
masih banyak cara lain masih banyak cara lain untuk berinteraksi, untuk bersenda gurau, bercanda gitu kan, masih banyak cara lain. Banyak lah gitu cara yang lebih halus lah taruhlah gitu ya. Oke guys, sekian apa pembicaraan kita soal bully ya. Ajay apa tadi? Ajay berbicara. Ya guys, di konten pertama Ajay berbicara ya guys ya, yang mungkin videonya nggak akan ditonton sama banyak karena channelnya masih baru banget gitu ya, belum ada subscriber, baru 2 subscriber. Tiba-tiba FYP, wah. Alhamdulillah. Ini juga bakal di-share di TikTok mungkin ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Apa pendapat kalian soal bullying? Silakan kalian boleh tulis kalau kalian mau di komen atau misalkan di DM. Nanti gua akan save IG gua, save IG dia juga. Kalau mau kenalan juga nggak apa-apa nih. Lagi jomblo. Lagi sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel, dan see you di Ajay Berbicara lainnya guys ya. Bye bye.